Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Vika dengan NIM 1001182429029. Saya dari kelas IKMC, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan worksheet Rula pada pekerja untuk memenuhi UTS mata kuliah ergonomi bersama dosen pengampu Ibu Dina Waldani, SKM MPES. Baik, jadi seperti yang saya ucapkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan worksheet Rula, di mana Rula ini adalah Rapid Upper Limb Assessment. Jadi untuk mendapatkan Rula score, kita harus melewati 15 step, di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A, Arm and Wrist Analysis, dan bagian B, Neck, Trunk, and Legs Analysis. Nah, sebelum masuk ke step-stepnya, di sini saya sudah mengambil foto pekerja, di mana foto ini adalah operator yang sedang melakukan pekerjaan, yaitu memasang. Nah, untuk langkah pertama, kita harus mengamati dulu operator yang sedang bekerja. Lalu kemudian kita capture dari sudut pandang yang pas, yaitu bagian samping. Setelah sudah di-capture, kita masukkan gambar tersebut ke aplikasi Angulus untuk diukur. Oke, lanjut saja kita masuk ke bagian yang A, yaitu Arm and Wrist Analysis. Dimana di sini kita melihat bagian lengan atas sampai lengan bawah. Nah, masuk ke step pertama, yaitu locate upper arm position. Kita melihat bagian lengan atas. Apabila kita lihat gambar yang sudah didapatkan tadi, itu mendapatkan nilai 26,11 derajat. Kita lihat nih pada bagian pertama ini. Untuk gambar yang pertama, apabila tangannya mengayun ke depan dan ke belakang sebesar 20 derajat, maka ditambahkan plus 1. Terus apabila tangannya 20 derajat ke belakang, maka ditambahkan plus 2. Nah, kalau tangannya mengangkat ke atas 20-45 derajat, ditambahkan plus 2. Dan kalau tangannya mengangkat antara 45-90 derajat ke atas, ditambahkan plus 3. Dan yang terakhir, apabila tangannya mengangkat 90 derajat ke atas, itu ditambahkan plus 4. Nah, kalau kita lihat pada gambar, itu kan tadi dapatnya 26,11 derajat. Jadi yang sesuai itu adalah plus 2. Karena ini kan udah jelas ya keterangannya, 26 sampai 11 derajat kan termasuk dalam rentang 20 sampai 45 derajat. Jadi kita tambahkan plus 2. Namun, sebelum memasukkan nilai tersebut ke upper arm score, kita harus perhatikan dulu. Di sini ada beberapa adjust atau penyesuaian ataupun penambahan nilai. Nah, di sini ada 3 adjust. Yang pertama itu ada if shoulder is raised, di mana apakah operator tersebut mengangkat bahu seperti ini. Kalau mengangkat bahu, maka harus tambahkan plus 1. Terus yang kedua, if upper arm is abduksi, apakah operator tersebut melakukan gerakan lengan yang melebar seperti ini, maka itu juga ditambahkan plus 1. Terus yang terakhir, if arm is support or person is leaning. Terus artinya ini, apakah ada support atau penyangga seperti meja pada pekerja tersebut. Nah, kalau kita sesuaikan pada gambar tadi, di mana gambar tersebut tidak ada gerakan bahu, tidak ada gerakan lengan yang melebar, dan juga tidak ada supportnya atau penyangga mejanya. Jadi kita tidak usah menambahkan adjust. Nah, langsung aja kita masukin upper arm score-nya di sini plus 2. Oke, kita lanjut ke step 2, di mana locate lower arm position. Kita melihat bagian lengan bawahnya. Kalau kita lihat pada gambar, itu kan kita mendapatkan hasil 106,76 derajat. Kita sesuaikan dengan gambar di step 2 ini. Udah jelas ya, untuk yang cocok itu yang ini, karena
106,76 derajat ini kan 100 derajat lebih ke atas, jadi kita tambahkan plus 2. Nah, di sini juga ada adjust. Apabila ada gerakan tangannya melebar atau ke kanan ke kiri, itu ditambahkan plus 1. Nah, kalau sedangkan kita lihat pada gambar tersebut, itu kan tidak ada gerakan kanan ke kiri, jadi tidak perlu tambahkan adjust. Jadi kita masukkan saja lower arm score-nya di sini plus 2. Kita lanjut ke step 3, yaitu locate wrist position. Mana kita lihat posisi pergelangan tangannya. Kalau kita lihat pada gambarnya kan tangannya seperti ini ya, itu berarti yang plus 1. Nah, kalau gerakan tangan tersebut ada penumpukan atau pergerakan ke bawah 15 derajat, itu harus tambah plus 2. Dan apabila ada penumpukan gerakan ke atas ke bawah sebesar 15 derajat, itu ditambah plus 3. Nah, jadi yang sesuai ini adalah kita plus 1. Nah, sebelum masuk kan nilainya ke wrist score, kita perhatikan juga adjustnya nih. Apakah ada gerakan ke kanan atau ke kiri? Kalau ada gerakan tersebut, maka harus tambahkan plus 1. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, kan itu ada gerakan ke kanan ke kiri ya. Jadi nilai yang sebelumnya yaitu plus 1 tadi, kita tambahkan adjustnya plus 1. Jadi kita masukin aja ke wrist score-nya ini 2. Terus masuk ke step 4, yaitu wrist twist. Nah, di sini kita lihat apakah ada gerakan putaran. Kalau yang pertama itu adakah gerakan twist in mid range, itu seperti tangan salam, itu harus tambahkan plus 1. Terus yang kedua, apakah ada gerakan seperti tangan menghadap ke atas atau ke bawah, itu ditambahkan plus 2. Kalau kita sesuaikan pada gambar, itu kan gerakannya ke bawah ya tangannya. Jadi kita masukin saja di sini plus 2 untuk wrist twist-nya. Nah, sudah kita dapat, kita masuk ke step 5, dimana nilai dari step pertama sampai step 4 tadi kita masukin ke tabel A. Oke, kita udah dapetin tadi ya upper armnya tadi 2. Ini kita dapat juga lower armnya 2. Terus buat wrist score-nya juga kita dapat 2. Dan wrist twist-nya juga kita dapat 2 ya. Apabila kita sudah masukkan semua nilainya, kita proyeksikan saja ini ke samping dan yang ini ke bawah. Kita dapat nilainya yaitu 3. Oke, jadi nilai tersebut kita masukkan ke step 5, dimana postur skor A-nya itu 3. Kita masuk ke step 6, yaitu add muscle score. Kita perhatikan apakah gerakan si pekerjaan tersebut statis atau repeat. Nah, kalau statis ini itu adalah pekerja melakukan pekerjaannya dalam posisi yang sama lebih dari 10 menit. Sedangkan repeat itu pekerja melakukan pekerjaannya berkali-kali atau berulang-ulang seperti 4 kali per menit. Nah, kalau kita menemukan gerakan statik dan repeat pada pekerjaan tersebut, kita harus menambahkan plus 1. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang sudah ada tadi, itu kan tidak termasuk keduanya ya. Jadi tidak perlu ditambahkan, kita masukkan saja di sini 0. Karena gerakannya tidak statis dan juga tidak repeat.
Nah, terus masuk ke step 7, yaitu add force atau load score. Kita melihat bebannya. Apabila beban tersebut kurang dari 4,4 ons, itu kita tambahkan plus 0. Apabila bebannya itu 4,4 sampai 22 ons, tambahkan plus 1. Terus apabila beratnya 4,4 sampai 22 ons, itu statik dan rigid, maka ditambahkan plus 2. Dan yang terakhir, kalau bebannya lebih dari 22 ons dan gerakannya repeat juga shock, maka ditambahkan plus 3. Nah, karena kita lihat pada gambar tersebut bebannya ringan, kurang dari 4,4 ons, jadi kita masukkan saja force atau load score-nya di sini, yaitu 0. Oke, untuk step 8 itu kita akan menjumlahkan step dari step 5 sampai step 7, dimana kita mendapatkan hasil 3, 0, 0. Kita jumlahkan seluruhnya dan mendapatkan hasil 3. Jadi untuk wrist and arm score-nya kita dapatkan 3. Selanjutnya nilai tersebut kita masukkan ke tabel C. Kita masukkan ke tabel C di sini. Untuk wrist and arm score-nya kita dapatkan 3. Oke, kita sudah selesai pada bagian A. Kita lanjut masuk pada bagian B, yaitu neck, trunk, and legs analysis, dimana kita melihat bagian leher, punggung, hingga kaki si operator. Nah, untuk step selanjutnya yaitu step 9, yaitu locate neck position, mana kita lihat posisi leher si operatornya. Nah, apabila kita lihat di gambar, itu mendapatkan hasilnya 27,22 derajat. Nah, kita lihat beberapa opsi di step 9 ini. Apabila lehernya di rentan 0 sampai 10 derajat, itu ditambahkan plus 1. Apabila lehernya menunduk 10 sampai 20 derajat, itu ditambahkan plus 2. Dan apabila posisi lehernya itu menunduk 20 derajat lebih ke bawah, maka ditambah plus 3. Dan yang terakhir, apabila leher si operatornya itu ke belakang, maka ditambahkan plus 4. Kalau kita lihat dari gambar kita tadi, itu termasuk yang ke plus 2. Udah jelas, plus 3. Karena sudah jelas ya, ini udah ada keterangannya. Karena 27,22 derajat itu termasuk ke 20 derajat lebih, jadi kita tambahin plus 3. Namun sebelum masukkan ke next score-nya, kita perhatikan beberapa adjustment juga. Apakah ada gerakan twist atau ada side bending? Kalau ada gerakan twist itu gerakan menoleh atau putar ke kanan ke kiri seperti ini. Nah, kalau ada gerakan tersebut, maka harus ditambahkan plus 1. Terus yang selanjutnya, apakah ada gerakan side bending seperti ini? Itu juga perlu ditambahkan plus 1. Nah, kalau kita lihat pada gambar, itu tidak ada gerakan twist dan side bending, jadi tidak perlu menambahkan adjust. Jadi kita masukkan saja di next score-nya ini, yaitu plus 3. Oke, kita lanjut ke step 10, yaitu locate trunk position, dimana kita melihat posisi punggung. Nah, kalau kita lihat pada gambar, itu kan tidak membungkuk ya, atau 0 derajat. Nah, kita lihat nih beberapa opsi dulu di step 10. Apabila punggungnya itu tidak membungkuk atau 0 derajat, itu kita tambahkan plus 1. Terus apabila punggungnya membungkuk sampai 20 derajat, maka tambahkan plus 2. Nah, apabila membungkuk 20 sampai 60 derajat, itu kita tambahkan plus 3. Nah, yang terakhir, apabila menunduk 60 derajat lebih, maka ditambahkan plus 3. Nah, yang sesuai dari gambar yang telah kita dapatkan tadi, yaitu plus 1, karena operatornya tersebut tidak membungkuk. Nah, sebelum masukkan ke trunk score-nya, kita harus perhatikan lagi nih, ada beberapa adjust.
Yang pertama ada gerakan twisted nggak di operatornya, atau gerakan putar ke kanan ke kiri seperti ini. Nah, itu perlu ditambahkan 1. Terus yang kedua, apakah ada gerakan side bending seperti ini? Maka itu juga perlu ditambahkan +1. Nah, kalau kita sesuaikan dengan gambar yang udah dapat tadi, itu tidak ada gerakan twist dan side bending, jadi tidak perlu ditambahkan adjust. Jadi kita masukkan saja ke trunk score-nya ini, itu +1. Selanjutnya masuk ke step 11, yaitu kita melihat legs-nya atau posisi kakinya. Posisi kakinya tersebut nyaman atau tidak, atau posisi tersebut menapak satu kaki dan satu kakinya menggantung atau tidak. Terus apakah kakinya tersebut jinjit atau tidak. Nah, kalau support itu ditambahkan +1. Kalau tidak support itu tambahkan +2. Nah, kalau kita lihat pada gambar, itu kan kakinya normal ya, tidak jinjit, tidak menapak pada satu kaki juga, jadi kita tambahkan +1. Oke, kita masuk ke step 2, di mana nilai dari step 9 sampai step 11 tadi kita masukkan ke tabel B. Oke, kita masukkan ke tabel B, dimana kita dapat next posture score-nya tadi 3. Lanjut, trunk posture score-nya juga tadi kita dapatkan 1. Legs-nya kita dapatkan 1. Nah, setelah kita masukkan semua nilainya, kita proyeksikan saja ini ke samping dan ini ke bawah. Oke, kita mendapatkan nilai tengahnya yaitu 3. Nah, jadi kita masukkan saja ke posture base score-nya di sini 3. Kita lanjut ke step 13, yaitu Atmascali score. Sama seperti tadi, apakah ada gerakan statis atau ada gerakan repeat, di mana gerakan statis itu melakukan gerakan yang sama dengan posisi yang sama lebih dari 10 menit, atau ada gerakan repeat berkali-kali 4 kali per menit, yaitu harus ditambahkan +1. Sedangkan pada gambar tersebut tidak ada gerakan statis dan repeat, jadi kita masukkan saja di sini 0. Kita lanjut ke step 14, dimana add force atau load score. Kita lihat beban. Nah, kalau pada gambar tersebut tidak ada beban, jadi kita masukkan saja di sini 0. Oke, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu kita jumlahkan dari nilai dari step 12 sampai 14. Nah, di sini kita udah dapatkan ya 3, 0, 0. Kita jumlahkan semua. Jadi untuk mendapatkan total neck, trunk, leg score-nya di sini ada 3. Setelah mendapatkan nilainya, kita masukkan nilai tersebut ke tabel C. Jadi di sini kita telah dapati nih wrist atau arm score-nya itu 3 dan neck, trunk, leg score-nya itu 3. Selanjutnya kita proyeksikan saja ini ke samping dan yang ini ke bawah. Kita mendapatkan nilai tengahnya yaitu 3. Jadi untuk rulas score-nya di sini adalah 3. Nah, kita di sini udah mendapatkan ya skornya yaitu 3. Dimana kalau kita lihat di klasifikasi atau scoringnya ini, kalau 3 ini adalah masuk pada rentang 3 sampai 4, yaitu
Further investigation change may be needed. Skor 3 ini menunjukkan bahwa postur kerja tersebut tidak sepenuhnya aman atau tidak normal dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Namun masalah tersebut tidak urgent atau perbaikannya itu tidak perlu dilakukan secara mendesak atau segera. Berbeda seperti kategori 5, 7 itu yang memerlukan perubahan segera. Nah, jadi skor 3 ini berada dalam kategori investigasi lebih lanjut dan mungkin diperlukan perubahan. Nah, untuk rulas skor 3 ini juga diperlukan evaluasi mendalam dan merencanakan penyesuaian pada lingkungan kerja untuk menurunkan resiko pada pekerja tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa rulas skor 3 ini sebenarnya kerja tersebut tidak aman, tapi juga tidak urgent atau tidak diperlukan untuk perbaikan mendesak atau segera. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.